Saya ada hari ini SPD TGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin yang akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta nikmat yang diberikannya, di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam kegiatan pemimbasan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, dan yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Ibu Nur Adharini SPD dan Ibu Iris Madiana. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sehubungan dengan kegiatan calon guru penggerak. Yang pertama, bahwa guru penggerak ini adalah katalis perubahan untuk sekolah masing-masing. Kemudian guru penggerak ini, calon guru penggerak, menjadi atau menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di setiap sekolah, khususnya di sekolah kita SMP Negeri 2 Semarang. Selanjutnya, guru penggerak juga yang menggerakkan peningkatan kepemimpinan bagi murid-murid yang ada di sekolah masing-masing. Guru penggerak juga menjadi membuka ruang diskusi positif dan juga membuka kolaborasi antara guru-guru dengan pemangku kepentingan, baik itu yang ada di dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan, khususnya di sekolah kita yang tercinta SMP Negeri 2 Semarang. Dan harapan berikutnya, calon guru penggerak ini akan menjadi pemimpin pembelajar yang akan menggerakkan ekosistem pendidikan, khususnya di sekolah kita sendiri. Jadi begitu banyak harapan-harapan
yang kita nantikan dapat diwujudkan oleh calon guru penggerak. Oleh karena itu, khususnya saya pribadi dan juga mewakili sekolah, ini sangat mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Dan saya juga berharap mendorong rekan-rekan sekalian dapat mengikuti kegiatan ini, kemudian nantinya dapat mengikuti jejak kawan-kawan kita, Ibu Nur Azharini dan Ibu Grace Madiana. Harapan nantinya semakin banyak yang menjadi calon guru penggerak, maka akan memberi pengaruh yang sangat baik kepada sekolah kita untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya nanti guru penggerak ini dapat mewujudkan semua harapan-harapan tadi dalam aksi yang lainnya. Jadi kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Eni Fauzia selaku Bapak Guru dan mewakili Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ibu. Saya ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru menyempatkan waktu dalam kegiatan kami, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang nanti pematerinya yaitu saya sendiri Grace Madiana SPD dan Bu Nur Azharini SPD. Saya dan Bu Azharini adalah calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu, next Pak. Ya, tapi sebelum kita mengetahui apa itu budaya positif, bagaimana kalau sebelum kegiatan supaya positif semua pikiran kita, raga kita, badan kita. Berdiri, mohon berdiri sejenak Bapak Ibu. Boleh cari pasangan sendiri. Untuk yang misalnya Pak Faisal dan Pak Arman ke depan gitu kan. Bu Sinta kalau ada pasangan sama Bu Dayu ya, Pak Erwin operator dan Bu Yanti dengan Bu Ida Wadah. Silakan Ibu teman agar kita menjadi positif dengan senyuman selama 30 detik. Jadi Ibu Bapak senyum dulu terhadap teman untuk kita menimbulkan positif. 30 detik ya, saya hitung ya. Iya, senyum selebar-lebar yang ada bukan Oke, ternyata dua kembali Bapak Ibu. Ternyata dengan kita senyum saja kita ada teman pasti senyumnya bingung ini salah gimana ya Bapak Ibu ya apa namanya itu Pak. Jadi kenapa budaya positif kita saya ambil dengan senyuman, karena untuk utama kita menghadapi murid harus senyum dulu Pak. Walaupun beban hati sangat banyak pikiran ya Pak ya, beban apa itu utang atau apa ya Pak ya. Ya kita lanjut Bapak Ibu ya. Budaya positif. Kami sebelum sampai ke budaya positif ini, kita dari modul 1.1 Bu ya, perjalanannya sangat panjang Bu. Bapak Ibu ya, modul 1.1, 1.2 itu semuanya ada aksi nyata. Hanya pada modul 1.4 itu harus dijelaskan kepada teman-teman. Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di kelas atau sekolah. Melalui budaya positif diharapkan dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses untuk membentuk murid
sehingga murid itu mandiri dan tanggung jawab. Sekarang boleh saya minta pendapat Bapak Ibu, adakah yang mengetahui apa itu budaya positif? Sebelum saya menjelaskan ke belakang, kira-kira sudah terbayangkah di Bapak Ibu itu apa budaya positif? Monggo Bu, Bapak. Punya ini kan? Oke. Kayaknya karena berhubungan dengan BK ya Bu ya, kita sering belajar tentang budaya positif. Terima kasih. Budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang bisa dilakukan di setiap harinya. Misalnya contoh, kalau bertemu mengucapkan salam, berjabat tangan, atau juga ini ya, kita membiasakan anak membaca Yasin pada hari Jumat atau kita mengadakan sholat Jumat. Ya, Itu saja. baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Ibu Nyayu. Betul sekali Ibu Nyayu, bahwa budaya positif ternyata kita semua, khususnya SMP Negeri 2 sudah menjalankan. Hanya saja kita lebih ke kerutinan ya Bu ya, kerutinan dan ditambah lagi budaya positifnya, terutama mungkin kita di gerbang kali Bu Eni ya, lebih diutamakan, terutama saya ini sama Bu. Ini tanggung jawab besar yang sepertinya Bu ini ya kita. Iya ya Bu, insya Allah ke depannya ya Bu. Ya selanjut, konsep inti dari budaya positif itu, nah ternyata budaya positif itu terdiri dari 6. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kedua motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan ke 6 ini, boleh Pak ke slide selanjutnya. Nah, ini disiplin positif. Ternyata betul sekali kata Bu Nyayu tadi, disiplin positif adalah pembiasaan hal baik yang pertama itu dari sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Tentunya bukan murid, kita pun juga harus membiasakan bertutur kata sopan. Tujuannya adalah agar murid memiliki disiplin diri, sehingga pada akhirnya mereka berperilaku akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Next Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif. Kenapa universal? Karena semua murid kita itu unik, terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kenapa disebut universal? Jadi nilai-nilai dan sifat-sifat budaya positifnya tentu saja berbeda ya Pak ya. Namun tetap tidak lepas dari kontrol yang baik. Kemudian mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang untuk motivasi intrinsik atau dirinya, sehingga termotivasi ke tujuan yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikannya adalah setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut Pak. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia, perilaku manusia itu ternyata ada eksternal dan internal. Yang eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi begini Bu, maksudnya untuk menghindari hukuman atau tidak untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti kita, saya khususnya, saya mengerjakan pengibasan ini tujuannya apa? Oh, supaya tugas saya nanti tidak kena pasir, kena marah pasir. Jadi saya menghindari dari hukuman gitu kan. Kemudian biasanya dikatain teman saya, wah hebat gitu. Itu eksternalnya. Pada umumnya semua itu ada pada diri kita. Itu sebenarnya sebagai reward diri kita. Kita sudah mampu menyelesaikan semua tugas. Nah, kalau untuk dalam diri itu adalah menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri. Kita itu ingin dihargai adalah kita dulu
Hukuman itu bersifat hanya satu arah saja, tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu dan tidak terencana. Misalnya begini, anak bapak kamu harus kerjain kalau nggak bersih WC. Tuh maksudnya itu hukuman. Ataupun konsekuen. Nah, kalau konsekuen ini biasanya gini, kita lupain air di meja. Karena buku teman kita basahkan, konsekuennya ya kita menolaknya atau mengganti buku teman kita, itu konsekuen, bukan hukuman. Kemudian restitusi. Restitusi ini sebenarnya sering kami lakukan, khususnya adalah guru BK. Kenapa restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan bersifat kolaboratif. Restitusi ini Bu, kalau kemarin kita buat video ya Bu ya. Restitusi itu jika anak mengalami masalah, entah masalah pelajaran sama kita atau masalah dengan teman, itu kita harus dengan pertama adalah menstabilisasikan kondisi. Kita seminggu dulu tadi, kita tanya dulu kenapa, apa dan sebagaimana. Kemudian kita validkan. Oh ternyata kamu melakukan itu karena ini, ya wajar. Ya gitu kan. Ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan pasti ada hukuman atau baliknya gitu. Kemudian terakhirnya apa? Bukan kita yang menentukan. Oh jadi kamu harus jauhin ini. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita kasihkan. Jadi kamu maunya gimana? Kalau sudah dikasih pilihan, oh itu kalau guru marah dan murid menjadi takut. Guru memberi hukuman dengan berdiri di depan kelas. Konsekuensinya, contohnya adalah guru tegas dengan peraturan yang telah dibuat dan murid harus menghormati aturan tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau memang sekolah kita tidak mengizinkan ini, kita harus tegas apapun alasannya. Itu konsekuen. Kemudian restitusi. Nah tadi kata saya guru menanyakan keyakinan kelas. Oh ya, untuk keyakinan kelas, kami sama Bu ini sudah menerapkan. Mungkin kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 86, 96, itu sudah ada yang saya tempel. Bapak Ibu boleh mengikuti. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu sesuai dengan mapel kita masing-masing. Jadi maunya anak itu nanti kita bacakan dari semuanya itu. Oh kalau misalnya nggak buat PR berapa kali itu sesuai. Kita nggak bisa lakukan untuk teman-teman yang lain. Itu sudah keyakinan misalnya Bu Yayu, keyakinan kelas Bu Yayu sama anak-anak kelas 96 misalnya gitu. Setiap mapel beda-beda. Tapi budayakanlah kita membuat keyakinan kelas ya Bu ya, Bu ini ya. Kemudian guru terbuka dan murid belajar menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Tentunya sudah saya jelaskan tadi. Next Pak. Ini saya sekolah Pak. Mohon izin. Bentar Bapak Ibu. Silakan sampai sini tadi saya. Ini kebutuhan dasar mana tadi Pak sebelumnya. Kasus ini sudah kebutuhan ya, kebutuhan dasar. Lagi lanjut Pak. Ya. Nah Bapak Ibu itu Bu Yayu ya, Bu Yayu ya. Kita ingat pelajaran kita BK bahwa menurut ahli itu kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan disayangi, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan apa tadi ada 5 kayak lain Pak. Ya itu nanti. Nah salah satunya bertahan hidup ini saya nih Bu, bertahan hidup. Demi meregulasi ilmu pendidikan kita harus mau tidak mau mengikuti CBP Bu. Ya ini dari bertahan hidup, penguasaan power, kebebasan, freedom, kasih sayang, ingin diterima, kemudian kesenangan fun. Kalau fun tentunya hobi jalan-jalan kita silakan. Kalau kita lagi stres jalan-jalan atau apa tuh shopping, habis duit. Kebebasan freedom, kebebasan itu tidak dikekang. Kita butuh yang seperti itu. Terus penguasaan lebih ke kekuatan diri kita. Nah, kemudian bertahan hidup tentunya tadi kita harus bekerja, bertahan hidup, kasih makan, butuh sandang dan pangan. Kasih sayang ingin diterima, itu sering sekali anak kita ketemu
kurang kasih sayang katanya. Jadi penyimpangan pun banyak terjadi. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya tampilkan di saat ini? Boleh, kalau Bu Yayu ingin apa itu kita dengan jelas gimana cara buatnya gitu, atau apa itu tadi hukuman, apa itu software, apa itu restitusi gitu kan. Saya rasa saya jelas ya UPP. Ada ya? Saya jelas ya? Boleh atau asik ya Bu Hendy ya, kalau jelas semua ada pertanyaan Bu Hendy ya. Ya, pada dasarnya itu tadi, insya Allah kita bisa melakukan semuanya kalau kita kerja sama-sama demi memajukan kegiatan kita di calon guru penggerak. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh teman saya sekaligus apa ya, Ayu ya. Oh, karena sehat bagi saya. Bu Rini ada hari ini, yuk. Ayo ya. Terima kasih Bu Grace. Bapak Ibu semua. Semangat, coba semangat dulu. Semangat, tepuk semangat coba. Tepuk semangat. Oke, coba untuk memulai ini kita speaking dulu sebentar. Coba, Bapak Ibu berdiri dulu. Cari pasangan untuk Pak Herman sama Pak Kaisar, mungkin berdua ya. Kan cowok sama cowok, yang cewek sama cewek saja. Boleh Ya. kita sangat kasih kereta. Yuk, ini. Coba, Bapak Ibu permainannya ini ganjil genap, ya. Silakan Bapak Ibu masing-masing tangannya di, tangan, ya, jangan bersentuhan, tidak boleh bersentuhan. Di ujungnya saja Bapak, ya, ujungnya, ujung ya. Silakan Bapak Ibu menentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Siapa yang ganjil? Ibu Yayu misalnya mau yang ganjil. Jadi mau yang ingat ya, siapa yang ganjil, siapa yang genap. Kalau ya saya bilang ganjil, yang genap harus kalau bisa. Ya ganjil harus siap mengangkat tangan. Bagus ya. Kalau saya bilang ganjil, berarti yang genap yang lemak, yang ya. Nah, jangan sampai keluar lagi. Nah, yang ganjil. Kalau saya bilang ganjil, ya, satu, ganjil. Ayo, harus fokus ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali lagi kita ke materi kita ini, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin tadi Ibu Grace sudah menjelaskan ya. Ada yang sudah untuk kita pribadi, bisa juga untuk siswa. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ini, semuanya pasti kita perlukan ya. Pasti tidak mungkin kan tidak perlu kasih sayang. Tidak Bu Yanti, pasti Bu Yanti kan Bu Yanti dari rumah dicintai, betapa yang bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu kebutuhan makanan, sandang, papan, pakaian ya Bapak Ibu. Kalau untuk kita, kalau untuk siswa ya seperti itu. Kita tidak mungkin kan apa senang melihat siswa kita itu pergi dari rumah ke sekolah belum makan misalnya ya. Jadi memang untuk kebutuhan dasar manusia ini dari orang tua juga perlu dukungan. Bagaimana di rumah itu sebelum anaknya pergi sekolah harusnya sudah ada makanan ya, jadi makan di dalam pakaian. Tapi anak-anak kita mudah-mudahan bisa terpenuhi. Kemudian kasih sayang seperti tadi, bagaimana murid kita perlu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Karena kita biasa mengajar di kelas itu Bu, pasti ada siswa yang kita lihat, oh dia ini sepertinya apa ya, kayaknya
ini deket, ini minta perhatian, masih ada kan? Nah, jadinya itu butuh rasa dicintai. Biasanya siswa yang kasih sayang dan rasa ingin diterima ini dia paling suka kok bekerja bersama ya, bekerja dalam kelompok, berkolaborasi, karena dia merasa diterima. Kita juga tentunya sangat senang kalau kita diterima di lingkungan kita. Misalnya dalam lingkup sekolah kita saja, ya, kita semuanya bisa bergaul tanpa ada melihat apapun, artinya semuanya bisa diterima. Kemudian kesenangan ini kalau kita sebagai murid untuk kesenangan dalam hal pembelajaran, pasti kita lihat tuh kalau kita belajar siswanya masih muda, mungkin materi yang kita berikan itu menurut dia menarik, ya menarik, mungkin wah aku senang belajar sama Ibu Sinta, suka nyanyi, menggambar, ya. Karena setiap anak itu punya keunikan masing-masing dan punya bakat masing-masing minatnya juga, ya. Jadi ini balik lagi ke cara mengajar atau materi pengajaran yang kita berikan. Kemudian penguasaan ini namanya penguasaan belajar punya penguasa, artinya siswa itu merasa apa ya, merasa aku paling ini, saya aku ya ini pengakuan ya, aku ini biasa jadi pemimpin, pengennya aku begini, ya biasa maunya apa yang dia inginkan itu bisa didengarkan oleh gurunya, ya. Kemudian kebebasan, kebebasan ini artinya murid bisa menyalurkan pendapatnya, ya, tidak hanya berpatokan dari guru. Misalnya tugasnya dari guru, kata guru begini, yang ini yang kamu buat. Nah, harusnya kita kalau bisa siswa itu bisa apa ya, menentukan atau aku maunya bikinnya seperti ini. Nah, biarkan mereka untuk bereksplorasi sendiri. Next. Nah, yang berikutnya di pelajaran kami Bu, di budaya positif ini ada posisi kontrol guru. Nah, ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu untuk posisi kontrol guru ini. Yang pertama ada penghukum. Nah, penghukum. Kalau menurut Bapak Ibu penghukum itu yang seperti apa? Ada yang mau sharing? Kalau penghukum menurut saya, misal siswa makan salah ya, jadi pertama dengar dulu. Nah, menurut saya batasan masalah itu misalnya di bidang pembelajaran misalnya, saya rasa itu kemarin itu efektif juga. Lebih dari situ saya rasa kurang baik dan apa itu kehidupan sehari. Itu ya, psikologis ya, demikian. Wah, tepuk tangan dulu buat Pak. Ya, yang pertama ini penghukum. Kalau penghukum, Bapak Ibu sudah tahu pasti penghukum. Saya juga suka menghukum. Tapi setelah kita belajar dari Inggris, mau tidak mau penghukum ini harus kita hilangkan. Ya. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman. Jadi apa ya? Nanti pas di ini ya Bu, sudah manajer kita bisa tahu. Kemudian ada pembalas tak bersalah, teman, pemantau dan manajer. Next Pak Elvin. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Kira-kira mau berapa yang Bapak Ibu tahu? Kalau yang nomor 2 sudah ada Bu, manajer. Jadi sekolah ini juga ada kontrol sebagai manajer, bukan hanya di perusahaan. Sebenarnya di sekolah juga guru itu yang posisi tertinggi
itu adalah sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer itu nanti bisa kita lihat. Kalau nomor 4 ini, itu sudah bawa apa tuh? Ya, sudah bawa alat untuk mengumpul, itu berarti dia mengumpul. Ya. Kemudian yang nomor 1 itu pemantau. Nah, jadi dia memantau murid-muridnya, ya. Biasanya dia berdasarkan peraturan. Kemudian nomor 3 itu membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah ini Bapak Ibu. Kalau yang nomor 2 sudah ada Bu, manajer. Jadi sekolah ini juga ada kontrol sebagai manajer, bukan hanya di perusahaan. Makanya di sekolah juga guru itu yang posisi tertinggi itu adalah sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer itu nanti bisa kita lihat. Kalau nomor 4 ini itu sudah bawa apa Bu? Ya, sudah bawa alat untuk mengumpul, itu berarti dia mengumpul. Ya. Kemudian yang nomor 1 itu pemantau. Nah, jadi dia memantau murid-muridnya, ya. Biasanya dia berdasarkan peraturan. Kemudian nomor 3 itu membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah ini Bapak Ibu lebih dalam lagi rasanya yang dirasakan oleh siswa, lebih dari hukum tadi. Ya. Karena dia lebih berdampak pada psikologis dia. Ya. Kalau menghukum ini memang kita memberikan hukuman itu indikatornya itu nggak ada suara kita tinggi, ya. Ada hakim juga, kemudian ada fisik juga, ya, psikis. Kalau pemantau ini, memberi rasa bersalah itu, dia membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita, nah itu dia bisa mikir. Itu lebih dalam lagi. Nah ini sebagai teman. Nah kalau sebagai teman mungkin kita semua bisa. Ya ini pernah teman. Dia masuk aja. Lagi ibu-ibu. Nah ini teman. Tapi kalau teman ya kita dianggap sebagai teman. Ya. Jadi nanti siswa itu merasa terbiasa. Misalnya dengan Ibu Sinta, biasa dengan Ibu Sinta. Gampang. Nah, ini takutnya dengan guru lain bagaimana? Pak Elvin, bukan marah tuh, katanya. Berdiri di sana, misalnya kan? Nah, dia agak keras tuh. Kalau sebagai teman, kamu lagi gitu dong. Kamu dan yang lain, cuma begitu saja kalau untuk teman. Jadi dia efeknya itu, biasa dengan ibu itu tidak terlalu ya. Kemudian kalau rasa bersalah, ngomongnya dia ini ya, nada suaranya juga ini. Udah berapa kali ibu bilang, ibu benar-benar kecewa, kecewanya ibu sama kamu. Nah, ya nadanya agak datar ya. Kemudian untuk memantau, dia lebih mengingatkan tentang peraturan. Kamu ini malu terus. Kamu tahu kan peraturan sekolah kita bagaimana begini. Itu lebih ke memantau. Nah, kemudian kita yang lebih baik kita disalahkan sebagai manajer. Manajer ini bagaimana Bapak Ibu? Dia lebih lebih tulus ya. Iya. Mengungkapkannya itu lebih tulus ya. Tidak ada emosi, tidak ada bagaimana menyakiti. Di sini untuk di posisi kontrol sebagai manajer kita membuat siswa itu menyadari kesalahannya dan juga berusaha bagaimana untuk dia bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan tadi. Kita terus ini menggali terus dia bagaimana supaya dia bisa memperbaiki, tahu bagaimana solusi yang harus dilakukan supaya dia tidak misalnya sampai tidak memakai atribut lengkap. Ya, itu kalau untuk ini manajer. Itu kalau untuk ini manajer. Nah, kemudian, mungkin yang untuk manajer itu lagi, tapi nanti ada sedikit dari fungsi ya. Untuk yang ini keyakinan kelas, Bapak Ibu, mungkin untuk sekarang kita perlu membuat keyakinan kelas. Ya. Karena
keyakinan kelas ini sangat ya diperlukan. Karena keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Ya Bapak Ibu, kita ada peraturan kan, peraturan sekolah ada. Tapi peraturan sekolah itu apakah kita diajak ikut serta Bapak Ibu untuk membuat? Tidak kan? Tahu-tahunya sudah ada aturan. Begitu juga mungkin kalau ada peraturan kelas, ya. Nah, kalau untuk keyakinan kelas, ini kita mengajak siswa seluruh untuk membuat keyakinan kelas, ya, mendengarkan pendapat mereka masing-masing setiap siswa apa yang mereka kebersihan, menjaga kebersihan, ya. Kemudian keyakinan kelas itu disepakati, ya. Tadi seperti kata Ibu Grace, nilai-nilai kebajikan Bu yang kita pakainya kata-kata yang positif, tidak boleh yang negatif. Misalnya nih kata Pak Herman, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, untuk di keyakinan kelas tidak boleh memakai kata tidak atau dilarang, gitu ya. Jangan yang negatif. Jadi kita ganti Pak, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jangan tidak boleh datang terlambat. Ganti dengan datang tepat waktu. Jadi kata-katanya itu kata-kata yang positif. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu diharapkan siswa itu meyakini apa yang sudah dia tulis, apa yang sudah disepakati secara bersama. Kan masing-masing tuh. Nanti ada urutannya Bu, secara kita bikin keyakinan kelas, ya. Karena setiap nanti ujungnya ini keyakinan kelas ini untuk yang bagian segitiga diskusi yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Kalau kita melakukan apa Ibu diskusi ya atau misalnya ya menanyakan keyakinan kelas kami kau masih ingat ya misalnya. Nah, kalau itu apa yang sudah kamu langgar? Nanti kamu langgar. Nanti keyakinan kelas itu dibahas nanti dibikin juga konsekuensinya apa? Tapi secara bersama-sama. Secara bersama-sama, ya. Jadi jangan sampai Bu keyakinan kelas itu kita beli dari internet kan ada jual Shopee, kita tempel, jangan. Jadi kita bikin sendiri Bu. Setiap siswa, ya kita kasih kertas yang tempel itu, sikimah itu ya. Terus dia nulis, kemudian tempel di mana. Nah nanti setelah itu baru kita pilih Bapak Ibu ya. Yang mana yang sama kita jadikan satu. Nanti dapatlah yang terakhir tinggal beberapa saja. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting dia ingat saja apa yang telah mereka pilih, keyakinan kelas apa yang mereka pilih, dan mereka bisa bertanggung jawab atas keyakinan yang sudah mereka buat. Ya, kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Kami juga baru bikin, ya, kemudian ya kalau bisa setiap kelas nanti bisa bikin. Atau setiap guru mapel Kita baru kesepakatan. Memang harusnya keyakinan itu lebih baik guru mapel. ya guru mapel, saya guru mapel kemudian 97. Tapi baru buat kesepakatan dulu keyakinan. Insya Allah lah next keyakinan baru bukan. Jadi setiap kelas itu beda-beda. Untuk keyakinan kan ya kalau dari mereka. Iya. Misalnya itu bekerja lagi ya. Dia perlu bagaimana guru yang mengajar juga. Saya pikirnya guru yang mengajar itu apa ya? Dari metodenya mungkin lebih bagus bagi siswa. Macam-macam kalau dari siswa itu. Dari kesepakatan itu kalau misalnya dilanggar ada sanksi nggak? Ada. Sudah Ibu bikin keyakinan kelas, Ibu bikin juga konsekuensi. Ya. Misalnya nih, membuang sampah pada tempatnya. Konsekuensinya apa kalau mereka tidak melaksanakan? Konsekuensinya apa? Dari mereka saja Bapak Ibu ya. Kalau dari kita, karena keyakinan kelas itu dibikin bersama-sama. Tidak langsung ada. Nah, kalau langsung ada itu seperti peraturan. Nah, itu kita tidak diusulkan dalam membuat peraturan. Next. Nah, ini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas.
Jadi kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan universal. Ya, universal artinya kita tidak memandang suku, tidak memandang apa, semuanya bisa memberikan pendapat. Kemudian dalam bentuk positif ya dari Bapak Ibu. Jadi tidak usah diawali dari kata tidak boleh, dilarang ya. Kalau bisa yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh semua warga kelas ataupun sekolah. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kira-kira kita ini apa yang bisa untuk menjadikan kelas kita itu nyaman, aman, pokoknya kondusif ya. Kalau bisa nanti mudah-mudahan kalau di kelas kita sudah bagus, mudah-mudahan di sekolah juga kita bisa bagus. Kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kurang pendapat. Jadi ini nanti ada kesepakatan bersama ya, ada penandatanganannya. Jadi semua siswa itu hasilnya nanti dia bikin tanda tangan ya. Bikin seperti ini saja, nama gitu, diketahui ya. Jadi mereka benar-benar karena kamu sudah membuat kesepakatan harus lihat namanya. Itu ya di jalan dulu. Kemudian meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Nah, kira-kira kita harus hijau terus ya Bapak Ibu, bagaimana keyakinan kelas kita itu? Mungkin sudah berhasil atau belum? Ya, kalau belum berarti bagaimana lagi cara untuk lebih ditingkatkan lagi. Next. Nah ini kemarin ya Bapak Ibu, saya menyuruh anak untuk membuat kata-kata itu dan persilakan mereka semua kemudian menempelkan. Dan ini yang didapat, ini dapat kebanyakan sama ya Bapak Ibu kira-kira itu. Tapi ini yang saya ambil hanya ada tadi 97. Jadi kelas tidak saya ada yang pukul juga. Tapi ini ada 5/10. Ya, next. Nah ini yang berikutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Melalui restitusi, membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan diri dari perbuatan salah. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu digunakan untuk kita menangani siswa yang bermasalah. Nah, ini sudah kita ada begini. Tapi ya sama-sama tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya tujuannya itu tadi. Next. Nah ini urutan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, dia ada menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakannya salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Next. Nah, tahapan-tahapan. Pada saat ada siswa yang bermasalah, ya, seperti tadi mungkin baju tidak lengkap, bisa kita panggil kan Bapak Ibu ya, bisa kita panggil siswa itu. Pada saat menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar nak. Jadi kita melakukan simulasi dia dulu supaya dia jangan dianggap dia itu sendiri yang bersalah. Karena kita juga semuanya pernah bersalah. Teman-teman yang lain bisa juga berbuat salah, melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, bisa juga. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Artinya mungkin setelah dia mendengar kata-kata itu dia agak mereda sedikit ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena agak takut atau ada emosi, mungkin agak mereda ya. Jadi Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ya. Untuk yang kedua, tindakan validasi tindakan yang salah. Setelah tadi itu kita tanya, kita omong itu, nanti kita tanya alasan dia itu kenapa sampai tidak memakai pakaian yang lengkap. Misalnya, kamu pasti punya alasan. Ada alasan apa? Kamu tidak pakai pakaian lengkap hari ini, misalnya. Ya,
atau kamu patut bangga karena Allah berikan itu sesuatu yang penting buatmu. Ini kasusnya berbeda ya Bapak Ibu. Tapi mungkin untuk kasus yang seperti tadi yang tidak pakai pakaian seragam mungkin bisa kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kalau yang ini untuk permasalahan yang lain seperti ini. Permasalahan kedua berikut misalnya antar teman. Nah jadi kan biasanya kalau antar teman itu bagaimana dia saling ingin menang sendiri kan, masing-masing punya alasan sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kalau misalnya Bukres tidak lengkap, bisa jadi keyakinan itu apa? Tidak bertanggung jawab bisa ya? Bertanggung jawab, tidak disiplin. Nah, tidak disiplin bisa. Disiplin tidak hanya pada waktu ya. Baju mungkin hanya baju hasilnya itu apa? Baju lengkap upacara, sedangkan dia tidak lengkap misalnya kan. Nah, dia disiplin ya, kemudian dia juga tidak bertanggung jawab terhadap kesiapan ya, kelengkapan pakaian, atribut sekolah yang harus digunakan pada hari Senin. Kemudian bisa juga ini nanti kamu Bapak Ibu tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa nanti? Ini nanti bisa digali terus ya Bapak Ibu. Kira-kira kelas ini juga ditanyakan. Jadi kalau dia tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, berarti dia sudah melanggar, tidak melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi konsekuensinya ada, bisa ya. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki ini? Solusinya apa? Nanti dia ngomong misalnya, ya Bu, nanti aku akan menyiapkan baju sekolah lengkap nanti malam, setiap malamnya misalnya aku menyiapkan baju. Ya bisa dari dia sendiri, maksudnya dia bisa memberikan solusi dari dia sendiri. Kemudian untuk menangkap segitiga restitusi ini, saya yakin ya Bapak Ibu semua pasti sudah pernah untuk ini. Ya Bapak Ibu ya pasti, walaupun mungkin ada yang belum, tapi kalau misalnya tentang alasan pasti sudah. Alasan kamu apa kan? Kamu apa ini sudah sendiri. Nah memang di sini untuk menangkap segitiga restitusi ini, setahu saya tergantung permasalahannya ya Bapak Ibu. Permasalahannya berat atau gimana. Kemudian juga ini kalau menurut saya tidak perlu berurut ya Ibu Kris, ya. Jadi ya tidak perlu berurutan. Mau yang mana dulu tidak apa-apa. Artinya misalnya alasannya dulu ditanya, alasannya apa misalnya kan, tidak apa-apa. Kemudian baru kita ngomong, nah tiap orang itu pasti punya kesalahan ya. Tiap orang itu pernah buat salah mungkin. Kemudian jadi tidak harus berurut seperti ini. Misalnya identitas dulu, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ini lebih ke posisi kontrol kita sebagai manajer ya. Jadi ini posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang pada siswa itu dengan tidak menghukum. Ya, jadi dia tidak memberikan hukuman. Itu yang didapat dari pelajar kami CBP. Ya. Kalau bisa hukuman itu dihilangkan. Karena Bapak Ibu nanti hukum itu kita bisa dendam loh siswa itu pada kita ya. Karena efeknya itu dendam, dia marah, apa saja nanti yang dilakukan kalau dia dendam. Satu lagi yang membuat rasa bersalah yang lebih parah ya. Jadi balik-balik ke emosi. Nanti ya kita sama-sama ya Bapak Ibu, karena kami di sini ya Bu Kris bisa memberikan keikhlasan ya, karena bersama-sama ya kami juga tahu kami juga belum sempurna, belum bisa sebagai posisi manajer ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita maksudnya sama-sama kita belajar
bagaimana kita memposisikan diri kita ini sebagai manajer. Jadi memang harus konsisten terus-menerus kayaknya berjalan supaya kita tahu balik lagi ke kebutuhan dasar tadi juga. Ya. Kalau kita tahu kebutuhan dasar apa siswa kita yang kurang, ya kita mungkin bisa lebih jaga lagi, berbagi informasi supaya kita tahu. Karena apa namanya perilaku, tingkah laku siswa itu pasti ada apa yang namanya alasan di belakangnya ya. Dia kurang apa misalnya? Kebanyakan sekolah kita kan kurang kasih sayang ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kasih sayang dari orang tua ya. Akibat mungkin orang tua yang berpisah, kemudian kerja jauh, nah ya sibuk, nah itu kalau apa namanya kita sudah bisa bagaimana mengetahui apa namanya kebutuhan siswa kita tadi apa yang kurang, mudah-mudahan kita nanti akan menciptakan siswa yang baik, yang bertanggung jawab, kemudian juga pasti kelas ya, kelas kita nanti kelasnya yang pasti nyaman ya Bapak Ibu, tahu gitu, oh siswa ini kurang kayak gini, siswa ini kurang kayak gini. Next, ada lagi? Oke. Sampaikan kalau masih ada waktu mungkin kembali dengan Ibu Grace atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, nanti persilakan. Ya Ibu Heni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Presiden Ibu Heni. Yang akan kami tanyakan tadi ada dua kata ya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di tengah penjelasan Ibu Presiden bilang saya baru sampai kesepakatan belum keyakinan. Nah berarti antara kesepakatan dan keyakinan itu berbeda. Tapi di dalam penjelasan sepertinya serupa tapi tidak sama ya. Nah itu. Oke, yang kedua, seandainya sudah kita buat kesepakatan kelas. Nah, kemudian anak ini secara berulang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tadi. Apakah keyakinan kelas ini perlu kita tinjau ulang, perbaiki atau bagaimana? Yang ketiga, bolehkah kita memberikan opsi untuk konsekuensinya? Karena sepertinya yang sudah pernah guru-guru alami, walaupun tidak tertulis kesepakatan ini biasanya sudah kita lakukan sejak awal ya BMT, tetapi tidak tertulis begitu. Nah, seandainya kita kasih opsi, karena anak ini kalau kita biarkan sendiri dia menentukan konsekuensinya, jawabannya itu sama dari keyakinan yang pertama sampai terakhir, konsekuensinya yang dipilih itu rata-rata membersihkan WC. Nah, tidak memakai seragam lengkap, konsekuensinya bersihkan WC. Itu kita sudah tanya dengan anak kan, gimana apa yang harus kalian lakukan, bersihkan WC. Dan bikin PR, bersihkan WC. Nah ini bolehkah kita berikan opsi supaya anak itu bisa membuka ya tidak terpaku pada satu hukuman seperti itu, satu konsekuensi. Ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, dua-dua kita jawab. Oke. Terima kasih Bu Heni ya. Karena hubungan saya yang langsung kesepakatan ya. Bu Heni, kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak positif. Sedangkan di kesepakatan itu masih menggunakan kata tidak positif. Misalnya seperti saya itu BK,
Apel 3 hari itu ada di kesepakatan itu kita panggil orang tua. Sedangkan di keyakinan kita buat disiplin, melaksanakan disiplin sekolah. Itu termasuk di keyakinan. Jadi dipositifkan. Hanya lebih ringkas di keyakinan. Sedangkan kesepakatan itu semua siswa menuangkan di papan flanel atau kertas flanel menggunakan stick note, itu semua. Sedangkan di keyakinan itu dipilih yang sama, tidak kita tempelkan. Jadi lebih dipilih dan lebih dirangkum ya, biar pada kalimatnya lebih apa ya, disederhanakan gitu. Dan tidak semua sidangnya 34 siswa. Dari kesepakatan itu ada yang sama, jadi hanya 8 keyakinan. Kalau kita kemarin 10 keyakinan ya Bu ya, 10 keyakinan. Kalau bisa 10 keyakinan. Nah, untuk hukuman di kesepakatan kelas itu memang ada yang terdapat secara langsung tidak menggunakan kata yang negatif. Ya, jadi saya langsung keyakinan. Kalau Ibu Desen ada negatif, emang benernya ada negatif. Ada negatif. Nanti kita susun lagi. Kita ambil lagi, kita susun lagi. Kira-kira tadi apa? Dilarang membuang sampah. Nah kita ganti dengan kata yang negatif, yang positif. Jadi yang negatif tadi kita singkirkan, kita ganti dengan yang positif. Sudah ada apa dari situ? Nanti kalau ada yang sama, kita pilih lagi, Bapak Ibu. Kita pilih lagi kalau ada yang sama, kita ambil satu saja. Nah ini untuk pembersihan kelas sudah ada satu, sudah ini kayak pembersihan. Mungkin tidak apa, bisa waktu sudah terlambat. Apa lagi? Harus disiplin. Ya, menggunakan atribut lengkap. Pokoknya kalau itu kita masukkan ke sini. Jadi nanti kita ambil poinnya saja ya Bapak Ibu. Misalnya apa tadi? Disiplin. Itu sudah ada kan, kita tahu disiplin apa saja. Kemudian tanggung jawab misalnya apa? Tuh. Kalau seandainya sanksi itu berupa boleh tidak, misalnya di kelas itu kan tidak ada subleading atau sudah berapa kali dia melakukan kesalahan, kita arahkan, dia sendiri yang buat kesepakatan tapi kita arahkan, nah ini sanksinya, opsinya, jangan selalu bersihkan hasilnya beda-beda ya. Kalau kemarin kalau kami kesepakatan keyakinan itu berbeda. Kenapa? Kesepakatan itu harus disepakati dulu baru diyakini. Nah betul kata Bu Yanti tadi. Namun pada intinya tetap jatuhnya peraturan. Nah untuk keyakinan apapun hukumannya, konsekuensinya itu sudah kita nggak bisa mau diminta, kita nggak punya hak. Itu sudah hak Bu Yanti antara anaknya mau bawa sapu kek, mau bawa apa itu semua sudah kesepakatan atau keyakinan kita sama murid kita. Nah itu Bu. Jadi apa ya, lebih ke komitmen gitu kan antara kita dengan murid. Jadi boleh Bu, boleh, sangat boleh, tapi jangan terlalu berat-berat saya terus saya. Kayaknya ini Mas Ranjut ada semangat ya? Iya. Konsekuensinya dari siswa itu loh Bu ya. Bagaimana supaya tidak memberatkan ya? Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja. Misalnya denda, kayaknya boleh denda. Kemarin denda ada Bu. Denda boleh. Ada denda satu nanti 1.000. Apa buatkan satu halaman untuk tanda tangan siswa. Sebelahnya tanda tangan orang tua wali. Jadi tidak ada lagi ini di belakang kali nanti harusnya seperti itu. Ya. Nanti kita bikin Bu, yang satu tanda seperti ini, siswa semuanya ikut kelas ya. Nah ada juga ya yang tanda tangannya pas di papan dulu juga, tanda tangannya orang tua kelas saja. Kalau memang mau tanda tangannya ini satu kelas, tanda tangan. Kemudian wali kelas juga tanda tangan. Kalau orang tua, Kalau harusnya iya, harusnya juga orang tua. Jadi dia tahu kan, biar anaknya itu disiplin. Dia juga tahu bagaimana tugas orang tua di rumah.
menyiapkan misalnya perlengkapan ya, namanya anak-anak kita tahu sendiri kan anak-anak kadang sudah besar yang masih dari terakhir apalagi kayak kita di SMP kelas 7, 8, 9 ya perlu memang orang tua itu yang sebaiknya. Nah nanti keyakinan kelas yang sudah dibuat itu dibuat bagus-bagus hasilnya ditempel Manting nanti bisa terus dibuatnya bagus. Jadi siswa diharapkan meyakini yakin dengan apa yang sudah dia buat dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia sepakati, dia yakini. Itu saja mungkin dari kami. Bayangin, mohon maaf tidak Anak perubahan ya. Semangat untuk perubahan. Walaupun kita masih belajar ya Bu ya. Karena kalau lihat sekolah lain itu Bu, manajemen sebagai manajer tadi guru terutama wali kelas menyusun keyakinan kelas per mapel itu rapi sekali. Tidak perlu gede-gede, tapi rapi, ditandatangani dan sepakati. Itu luar biasa. Untuk kita SMP Negeri 2, ayo sama-sama belajar. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya kita berdua cukup di sini. Next time ya kita ya. Lebih dari 1 jam kayaknya kita sudah di sini. Tak terasa. Gitu. Bapak Ibu mungkin kita nanti lain waktu berjumpa lagi dengan tema-tema yang lain. Sepertinya tema yang akan datang lebih ini ya Bu, lebih menarik. Iya, belajar dan diferensiasi. Oke, kami berdua berdiri. Wassalamualaikum, mohon maaf kepada Bapak Ibu, mohon ampun kepada Allah. Kayaknya langsung aja ya Bu ini kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Untuk hari ini Ibu ada kegiatan kita bersama-sama dengan kalian semua. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Khususnya untuk keyakinan kelas di kelas kita, kelas 97. Ada yang sudah pernah dengar keyakinan kelas? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Nah, sekarang keyakinan kelas itu ditujukan supaya kita dapat memiliki tanggung jawab. Kemudian kita juga bertujuan untuk bagaimana membuat kelas kita ini supaya menjadi kelas yang aman, nyaman ya, kondusif untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi nanti keyakinan kelas yang kalian buat ya, tujuannya bukan hanya untuk sesama teman, tapi juga bisa keinginan yang kalian inginkan untuk guru-guru yang mengajar di kelas ini ya. Nah, nanti keyakinan kelas yang kamu buat itu usahakan menggunakan kata-kata yang bernilai positif ya, bernilai positif yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, artinya nilai-nilai yang baik ya nak. Contohnya misalnya kamu menginginkan kelas yang bersih misalnya. Jadi bagaimana cara membuat kata-kata untuk di dalam nilai keyakinan itu, keyakinan kelas kita itu, misalnya menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya misalnya. Itu ya. Jadi buatlah kata-kata yang bernilai positif. Oke? Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Karena nanti kata-kata yang sudah kamu pilih, yang kamu berikan untuk kelas kamu ini, nanti Ibu harapkan kamu bisa meyakini nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut, sehingga nantinya kamu bisa bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Seperti tadi misalnya untuk menjaga kebersihan kelas kita, buanglah sampah pada tempatnya.
Ibu minta nanti harapannya tidak hanya melalui kata-kata ya, tapi juga melalui aksi nyata. Apa aksi nyatanya? Perbuatan. Jadi kamu juga tidak boleh lagi atau buanglah sampah di tempatnya. Tidak membuang sampah secara sembarangan. Sehingga nanti lingkungan kelas kita juga akan bersih. Baiklah, untuk memulai membuat keyakinan kelas, nanti Ibu akan membagikan sticky note ya. Masing-masing silakan tulis satu saja nilai keyakinan yang mau kamu buat untuk kelas kita. Ya, tadi sudah Ibu bagikan kertasnya ya nak? Sekarang silakan kalian tuliskan di sini satu saja untuk nilai-nilai keyakinan kelas kita. Silakan ditulis. Bagaimana? Sudah selesai nak? Kalau sudah, sekarang silakan kalian tempel di sini, di kertas yang sudah Ibu sediakan. Silakan. Ya, terima kasih ya untuk anak 97 yang sudah membuat memberikan pendapatnya untuk keyakinan kelas kita. Nah, nanti ini yang sudah didapat, nanti kita akan sama-sama memilih ya nak, yang sama nanti kita pilih. Jadi ya, tidak semuanya kita ambil, yang kira-kira sama kita ambil satu ya. Coba, yang pertama ini ada membersihkan kelas, selalu tertib, membuang sampah pada tempatnya, menghormati, menghargai teman yang berbicara, menjaga fasilitas kelas, mengerjakan tugas, selalu membersihkan, mendengarkan guru.
membuat tugas yang diberikan guru, menghargai, datang lebih awal, harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini masih, oh ini membuang sampah pada tempatnya, saling membantu. Coba yang ini ada membuang sampah pada tempatnya. Mana tadi? Nah, ya anak-anak, tadi kalian sudah menempelkan pendapat kalian mengenai keyakinan kelas untuk kelas kita. Hari ini sudah yang ibu dapat ya, dari ada yang sudah sama tadi, nanti tadi kita pisah-pisahkan ya. Jadi sekarang yang didapat ini misalnya untuk menjaga kebersihan kelas kita, ada membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan ya. Kemudian memakai pakaian yang rapi, mengerjakan tugas, saling menghargai, kompak, menjaga fasilitas kelas, datang di awal, datang tepat waktu, kemudian membaca doa sebelum mulai pelajaran dan mengakhirinya nanti, kemudian ini saling membantu. Jadi di sini bisa kita dapatkan nilai kebajikan yang pertama ya untuk kelas 97. Itu yang pertama adalah kebersihan ya, kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas ya. Kemudian yang kedua di sini ada mengerjakan tugas, kemudian menjaga fasilitas ya. Kemudian tadi mana? Bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab artinya ya, bertanggung jawab. Di sini bertanggung jawab apa? Menjaga fasilitas kelas, kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru ya. Kemudian saling menghargai ya, saling menghargai. Kemudian ini apa nak? Datang tepat waktu, artinya kamu sudah meyakini tentang disiplin waktu. Ini datang lebih awal ya. Kemudian tadi di sini memakai pakaiannya rapi juga bertanggung jawab ya. Nah, kemudian apa? Kalau yang kompak apa nak? Saling tolong menolong. Itu bekerja sama ya. Bekerja sama di sini ada kompak, kelas 97 harus kompak ya. Kemudian juga saling membantu, saling tolong menolong. Bagaimana? Sepakat dan yakin dengan ini, dengan nilai-nilai ini? Bagaimana? 97? Yakin? Iya. Karena tadi sudah yakin ya dengan apa yang ditulis untuk keyakinan kelas kita, sekarang kalian tanda tangan dulu ya nak, tanda tangan pembuatan keyakinan kelas kita pada hari ini. Yuk, silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Satya dari kelas 97. Saya merasa senang sekali bisa ikut membuat keyakinan kelas. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat kelas kita bisa disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadzili Mustafa dari kelas 97. Saya merasa senang sekali bisa ikut membuat keyakinan kelas. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat bermanfaat karena dapat membuat kita lebih baik lagi.